Selamat siang Pak Komari. Selamat siang. Mohon maaf Bapak, sebagai maestro bulu tangkis, saya ingin bertanya Bapak, pemain bulu tangkis itu kan ada tipenya sendiri-sendiri. Mohon bisa diberikan penjelasan Bapak. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Memang di masyarakat perlu memahami bahwa pemain-pemain bulu tangkis itu ada beberapa tipe. Secara umum bisa dibedakan menjadi 4 macam. Ada tipe menyerang, ada tipe bertahan, ada tipe deception atau tipuan, dan yang keempat tipe all round. Nah, masing-masing tipe ini bisa menjadi pemain top level dunia. Kalau saya contohkan dulu, tipe-tipe menyerang itu misalnya bisa dilihat pada permainannya Lim Swee King. Kalau di bawahnya lagi permainannya Haryanto Arbi. Itu jagoan-jagoan dalam permainan menyerang. Berikutnya, kalau tipe bertahan, itu dulu Icuk Sugiharto. Itu mempunyai tipe permainan yang bertahan. Dia mempunyai VO max yang sangat tinggi. Di atas rata-rata pemain dunia manapun. Sehingga dia bisa menjuarai tahun 83 itu karena permainan rally-nya. Berikutnya permainan rally juga dimiliki oleh Ardi B. Wiranata. Itu bisa menjadi juara All England karena daya tahannya yang luar biasa. Nah, tipe yang ketiga, tipe deception, ini kalau dulu kita punya nama legendaris pemain Iis Sumirat. Itu spesialis pukulannya kalau di depan net sangat menipu lawan, sehingga pemain-pemain bisa terkecoh dan dia bisa menjadi pemain hebat juga karena Iis Sumirat bisa menjadi pemain yang dikatakan sebagai pembunuh raksasa. Dua jagoan bulu tangkis dari Cina, Hou Jiajiang dan Tan Xuanhu, bisa dikalahkan oleh Iis Sumirat itu. Kalau ke belakang ini, pemain yang punya deception itu Zhao Jianhua. Itu ketika tahun 91 final kejuaraan dunia sama Alan Budi Kusuma. Nah, itu deceptionnya Zhao Jianhua di depan net membuat Alan Budi Kusuma agak terperangkap sehingga pengembaliannya tidak maksimal, maka Zhao Jianhua melakukan serangan smash dengan mudah untuk mematikan. Bisa menjadi juara juga. Berikutnya pemain yang all round itu kalau dulu zamannya Rudi Hartono. Dia master stroke, pukulannya matang, netnya bagus sekali, lobnya bagus, smashnya juga keras, pertahanannya juga bagus. Kalau menjelang akhir-akhir ini ya sudah dulu dipunyai oleh Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu antara bertahan dan menyerang ketika di zaman jaya sangat bagus. Nah, sekarang saya bahas masing-masing tipe. Untuk tipe menyerang ini, itu karakternya seorang pemain mempunyai kekuatan dan gerakan yang sifatnya mendadak. Gerakan-gerakan yang mendadak ini dia sangat menguasai dan gerakannya lebih cepat, smashnya keras. Tetapi daya tahannya tidak super karena dia terbiasa dengan permainan menyerang. Sebaliknya, tipe menyerang ini mempunyai kelemahan kalau dirinya diserang. Karena secara psikologis, orang yang tipe menyerang itu tidak senang dirinya diserang. Contoh ketika Lim Swee King di era jaya-jayanya, itu ketika duel mid Indonesia dengan Cina di Singapura,
itu Lim Swee King berhadapan dengan Han Jian. Itu Lim Swee King yang masih juara All England itu dikalahkan oleh Han Jian karena Han Jian menerapkan pola menyerang. Dari Han Jian bolanya selalu turun, drop shot, sehingga Lim Swee King mau melakukan smash jarang sekali ada bola yang bisa di-smash. Sehingga ketika ada kesempatan menyemes karena itu sifatnya jarang dan dilakukan secepatnya smash sampai nyangkut net 3 kali, bahkan hingga Lim Swee King menjatuhkan raket, tanda sebagai satu kekecewaan smashnya gagal. Nah, disinilah pemain yang tipe menyerang itu tidak senang dirinya kalau diserang, sehingga dalam permainan itu Lim Swee King bisa kalah oleh Han Jian. Lalu permainan yang defensif atau bertahan. Pemain ini mempunyai ciri-ciri biasanya tipe tubuhnya itu gempal, bukan lincir ya. Tipe tubuhnya gempal, VO Mach 2-nya besar. Sehingga kalau lari 15 menit di putaran stadion itu 400 meter bisa sampai 10 kali. Itu mempunyai daya tahan yang bagus, pukulannya matang, biasanya menghabisi lawannya dengan dikuras tenaganya dulu. Setelah tenaganya habis, baru dimatikan. Contoh dulu Icuk Sugiarto kalau berhadapan dengan Morten Frost Hansen, itu Morten Frost Hansen terkuras tenaganya. Di samping beliaunya dari daratan Eropa, sehingga kalau bertanding panas, itu dengan rally-rally bisa dikalahkan. Tetapi pemain rally ini mempunyai kelemahan juga. Kelemahannya apa? Pemain rally ini panasnya lama. Karena memang secara fisik dia daya tahannya bagus. Kalau masih awal permainan, itu badannya belum hangat, itu mudah dimatikan. Nah, pemain rally ini kalau dilawan dengan cara yang cepat, itu kewalahan juga. Contoh ketika Icuk Sugiarto habis menjadi juara dunia, itu selang 2 bulan itu bertemu dengan pemain Cina namanya Yang Yang. Pemain muda yang gerakannya sangat cepat, kidal. Itu Icuk Sugiarto banyak kalahnya. Walaupun pada akhir-akhir menjelang purnanya dia bisa membalas sekali mengalahkannya. Tetapi banyak kalahnya kalau sama Yang itu. Ya, berikutnya pemain deception. Pemain deception ini mempunyai pergelangan tangan yang sangat bagus. Kalau drive dia sangat cepat. Kalau permainan di depan net, tangan ini sulit ditebak, bisa silang, bisa net mepet, bisa sodok lurus ke belakang. Jadi pemain lawan itu sulit menebaknya. Hal itu yang dimiliki oleh dulu pemain kita, Ii Sumirat. Pukulannya aneh, tetapi bisa menjadi pemain hebat juga. Nah, yang berikutnya, pemain deception ini ada kelemahannya juga. Kalau dalam posisi yang sudah lelah, itu gerakan menipu bisa banyak mati sendiri. Pada awalnya karena tenaga masih fresh, itu masih korek pukulannya. Tetapi ketika sudah capek, banyak mati sendiri karena koordinasinya melibatkan beberapa otot yang menjadi satu, sudah tidak seakurat pada waktu belum capek. Maka ketika berhadapan dengan pemain tipe deception ini harus dibuat lari-lari dulu supaya tenaganya berkurang. Jangan sekali-sekali adu drive sama pemain tipe deception. Nah, kalau menghadapi tipe yang keempat, pemain yang all round, ya ini dia unggul dalam stroke, unggul dalam serangan, unggul dalam bertahan, dan mentalnya itu lebih stabil karena dia bisa melayani tipe-tipe pemain yang lain.
Maka tipe pemain yang all round ini yang menjadi pemain bisa cukup lama. Seperti Rudi Hartono itu bisa menjuari All England sampai 7 kali berturut-turut dan selang 1 tahun menjadi juara yang ke-8. Nah, kalau menghadapan dengan pemain yang all round ini, pemain harus ya mencoba. Dicoba dengan menyerang. Kalau dengan menyerang berhasil, ya dilanjutkan. Kalau dengan menyerang tidak berhasil, ganti dengan rally-rally. Nah, tapi karena pemain all round ini juga dia pandai melayani, kita kalah lagi dengan rally, ya ganti. Dicoba dengan deception, dengan tipuan. Barangkali dari berbagai tipe yang dicoba untuk melawan pemain all round ini, mana yang sekiranya bisa lebih lama untuk dimatikan, itu yang dipilih. Memang sulit dengan berusaha menyerang, tetapi akhirnya kalah dalam rally. Lalu dalam permainan rally juga kalah. Lalu dengan coba tipuan juga kurang berhasil. Nah, memilih dari 3 hal itu memang bagi pemain-pemain muda kadang-kadang mengalami kesulitan. Tetapi bagi pemain yang matang sudah tahu, oh tadi dengan cara begini saya 4 kali pukulan mati. Dengan cara ini 3 pukulan mati. Kalau dengan cara ini 5 pukulan baru mati. Maka saya dalam menghadapi dia dengan cara yang bisa 5 kali mati tadi. Nah, pada pemain-pemain yang berbeda-beda yang tergolong dalam 4 macam itu, semuanya bisa menjadi pemain potensial, menjadi pemain level dunia. Jadi kalau ada pengkhususan harus main seperti ini, ya dia bagus untuk itu. Tetapi tipe-tipe orang itu berbeda, maka masing-masing orang sebagai pelatih harus mengembangkan kelebihannya di mana. Kalau dia deceptionnya bagus, kembangkan deceptionnya, dilengkapi dengan fisik dan teknik yang bagus. Kalau dia mempunyai kelebihan dalam hal rally-rally karena dia mempunyai struktur tubuh yang bagus, maka ya gunakan kelebihannya itu. Nah, seperti Padepokan pencak silat. Itu seorang guru pencak silat itu kalau mempunyai 5 macam murid, ya tipenya ada 5 gaya. Sehingga kalau satu orang ini dikalahkan, orang yang kedua ini gayanya beda. Belum tentu dikalahkan. Tetapi kalau 5 orang ini dibuat satu gaya, ketika satu gaya itu sudah dikalahkan, maka kelima orang ini akan kalah semua. Oleh karena itu, anjuran saya, kalau melihat anak-anak yang berpotensi berbeda-beda, dikembangkannya saja sesuai dengan kelebihannya itu. Jangan dipaksakan untuk dibuat dengan satu tipe yang sama. Karena kita paham masing-masing anak mempunyai kelebihan yang berbeda. Saya pikir itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kita bisa ketemu lagi di lain acara. Cukup sekian, Ahmad Komari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.